Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini 10 Januari 2022 adalah ikut mewartakan Injil. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu. Buatlah kami terbuka bagi kehendak-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa Injil hari ini berisi kisah panggilan murid perdana di tepi danau Galilea tentunya. Terdapat beberapa poin penting dari perikopa singkat ini, yakni 1. Yesus memilih mewartakan Injil atau kabar baik di Galilea. Galilea dipilih karena kehausan akan kehadiran Allah lebih besar di provinsi ini. Hal ini terlihat dalam tanggapan para murid yang dipanggil oleh Yesus. Mereka dikatakan segera meninggalkan jala, segera meninggalkan ayah yang adalah simbol hidup lama mereka. Itu terlihat dalam ayat 18 dan ayat 20. Lalu mereka mengikuti Yesus. Yang kedua, inti pewartaan Yesus sangat jelas. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini termaktub dalam ayat 15. Terdapat 3 hal penting yang dinyatakan Yesus dalam pewartaan tersebut, yakni kerajaan Allah atau Allah yang meraja sudah dekat, bertobat atau berbalik dari tingkah laku yang jahat, terutama bagi orang Galilea yang sangat urgen saat itu adalah mengubah sikap cuek menjadi peduli pada keselamatan. Dan hal ketiga, percaya kepada Injil. Injil adalah kata bahasa Arab yang berasal dari kata bahasa Yunani euangelion. Eu adalah kabar. Achelion atau angelion artinya baik. Kabar baiknya adalah Allah dalam Yesus Kristus mendatangi kita dan hendak menyelamatkan kita. Injil dengan demikian adalah Yesus sendiri. Yesus mengajak orang-orang Galilea yang percaya kepadanya untuk mewartakan diri Yesus. Yang ketiga, Yesus memanggil para murid perdana, yakni Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Terdapat kesamaan dalam panggilan mereka, yakni mereka sama-sama nelayan, sama-sama sedang bekerja saat dipanggil. Simon dan Andreas sementara menebarkan jala, sementara Yakobus dan Yohanes
sementara membereskan jala bersama ayah mereka, Zebedeus. Yesus memilih rasul-rasul dari jantung hidup orang Galilea, yakni danau, pada orang yang memiliki skill untuk menangkap ikan. Yesus memilih mereka yang sedang bekerja, sedang beraktivitas, memiliki antusiasme juga untuk mengikuti Yesus. Jika ditarik sebuah benang merah atas perikopa ini, maka dapatlah kita katakan bahwa Allah dalam kepeduliannya ingin menyelamatkan manusia. Allah bukan hanya Allah yang bersabda, tetapi Dia adalah Allah yang terlibat dalam hidup manusia. Dia adalah Allah yang rendah hati, mendatangi manusia yang sebenarnya membutuhkan keselamatan. Allah menghendaki kita bertobat, yakni dengan memperbaiki tingkah laku dan terutama menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dari Allah atau penyelamat dari Allah. Allah mau melibatkan manusia dalam karya keselamatannya, maka Yesus memilih manusia yang terlibat dalam karya keselamatan tersebut, yang sementara bekerja, sementara beraktivitas. Manusia-manusia yang dipilih oleh Yesus haruslah juga memiliki skill tertentu yang berguna bagi karya penyelamatan. Hal ini menunjukkan betapa Allah menghargai kemampuan dan skill manusiawi kita. Yesus memilih mereka yang sementara bekerja, sedang bekerja, agar para rasul paham bahwa panggilan mereka adalah panggilan untuk bekerja bagi Allah. Yesus juga menghendaki agar murid-muridnya segera menjawab panggilannya, tidak menunda-nunda. Maka saudara-saudariku, kita harus bersyukur atas rahmat Allah dengan menjawab panggilan Allah, menggunakan talenta-talenta kita guna kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu mengundang kami bersama untuk terlibat dalam kehidupan menggereja. Mampukanlah kami untuk selalu tekun setia merayakan iman kami dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.